Halo sahabat PUPR, kembali dalam acara Ruang Bincang bersama saya Messi Sabrina. Infrastruktur yang andal merupakan salah satu kunci peningkatan daya saing bangsa. Untuk itu, Kementerian PUPR ditugaskan membangun infrastruktur di seluruh Indonesia secara masif. Pembangunan infrastruktur ini tidak bisa hanya dijalankan bersumber dari dana APBN, tetapi juga dari investasi non-APBN. Lebih lanjut mengenai investasi infrastruktur non-APBN, telah hadir bersama saya Bapak Insinyur Heri Trisaputra Zuna SEMT atau biasa disebut Bapak Heri TZ, selaku Direktur Pengembangan Sistem Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUPR. Selamat siang Pak Heri, apa kabar Bapak? Siang Mbak, siang sahabat PUPR semua. Gimana Bapak menyambut hari-hari new normal? Ya, ada baik, ada senangnya, jadi yang positif semua tentunya ya. Dengan new normal ya kita lebih produktif karena semua rapat bisa dilakukan Zoom, tetap bisa bekerja dan ya insya Allah lebih baik seperti itu. Pak Heri, mungkin banyak nih sahabat PUPR yang penasaran dengan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan juga direktorat yang Bapak pimpin nih. Kira-kira bisa diceritain nggak Pak, tusinya tuh apa aja sih Pak? Ya, kalau kita melihat PUPR ya suatu kementerian, nah PUPR ini ada 4 unit organisasi yang berkaitan dengan sektornya. Yang pertama adalah air yang SDA ya, kemudian Bina Marga berhubungan dengan jalan, Cipta Karya, dan terakhir perumahan. Nah, 4 sektor ini yang menjadi motor ya. Kalau kita tanya produknya dari 4 inilah ABCP. Nah, lalu posisinya DJPI di mana? Nah, DJPI ini melihat yang tadi 4 sektor yang dideliver tadi dengan cara yang berbeda. Jadi kalau yang tadi sepenuhnya bergantung kepada APBN ya, ada anggaran APBN lalu dibelanjakan. Nah, kami di DJPI menstrukturkan dengan cara tadi alternatif di luar APBN. Tujuannya apa? Tujuannya tentu agar kue infrastruktur ini bisa menjadi lebih besar. Jadi bayangkan sekarang ini rasio infrastrukturnya Indonesia itu ada sekitar 43%. Sementara di dunia ada di 70%. Jadi tugas kita berat sekali untuk ngejar ke 70. Nah, kalau kita mengacu ke Visium PUPR misalnya, sampai tahun 2024, jadi 5 tahun itu ada kebutuhan pembiayaan sekitar 2054 triliun. Besar ya Pak ya, besar banget. Ya. Nah, sementara kemampuan APBN itu hanya 30%. Artinya, kalau kita terus saja hanya memanfaatkan skema yang sudah ada tadi, ya kita hanya bisa mendeliver 30. Jadi, bayangkan kita mau ngejar 70 itu nggak pernah kekejar karena kita hanya melakukan sebagian 30% dari yang harusnya kita lakukan. Nah, atas dasar inilah dibentuk Dirjen ini, Direktorat Jenderal ini, sehingga harapannya kue infrastruktur tadi menjadi besar. Jadi kalau kita biasa 5 tahun itu spending 500 triliun, tantangannya adalah bagaimana ke depan 5 tahun kita bisa spending 1.500 atau 2.000 triliun seperti itu. Ya, memang harus optimis untuk itu. Nanti ada tantangannya tentu ya. Tapi intinya tadi bagaimana kita men-scale up tadi program infrastrukturnya sehingga pelayanannya bisa lebih baik, lebih cepat, lebih terasa. Nah, tadi kan Bapak menyinggung nih kalau porsi APBN kita cuma bisa mengcover 30% dari kebutuhan infrastruktur ya Pak. Nah, kira-kira apa aja tuh Pak alternatif pembiayaan selain APBN? Ini harus kita strukturkan terlebih dahulu. Nah, di strukturnya itu kita namakan dengan kerjasama pemerintah dan badan usaha. Intinya gini, ada kebutuhan untuk infrastruktur hari ini, tapi dananya baru ada nanti. Karena setiap tahun kan pasti ada APBN, tapi APBN yang selama ini kita lakukan hanya yang ada di sekarang, itu yang 30%. Artinya kalau kita boleh mengambil 10% dari yang tahun depan katakan, itu akan nambah di 30 sekarang, jadi kuenya jadi besar. Nah, untuk ini perlu ada strukturnya, yang tadi disebutkan dengan KPBU. Nah, KPBU sendiri variasinya banyak sebetulnya.
Kalau berdasarkan cara membayarnya, ada yang berdasarkan tarif. Tadi yang jalan tol misalnya. Lalu infrastruktur kita kan tidak semua punya tarif, katanya kan seperti itu. Bagaimana seperti bendungan? Bagaimana kita meng-KPBU-kan bendungan? Apalagi misalnya jalan non-tol. Nah, untuk infrastruktur sosial dan yang seperti tadi dilakukan berdasarkan ketersediaan layanan. Jadi kita berkontra antara badan usaha tadi. Jadi dalam hal ini badan usaha memobilisasi dahulu uangnya untuk membangun sampai layanannya bisa diwujudkan. Nanti ketika dia sudah bisa diwujudkan, tugas pemerintah membayar selama periode tertentu. Loh, kayak ngutang Pak, beda. Kalau hutang itu kan harus dibayar, betul nggak? Hutang itu ada bunganya. Nanti produknya ada nggak ada, hutang harus dibayar. Kalau ini, kalau produknya tidak jalan, nggak harus dibayar. Nanti kalau misalnya terlambat, janjinya selesai tahun depan, ternyata mundur 2 tahun, ya 2 tahun nggak dibayar. Jadi kalau ada layanannya, lalu kalau layanannya baik, baru dibayar penuh. Kalau kurang ya dikasih diskon. Jadi ada banyak manfaatnya ya, selain kita bisa menerima layanan lebih awal, terus pemberi jasa juga akan memberikan layanan sesuai harapan. Nah tadi kan menunggu layanan tersedia baru dibayar dengan pemerintah ya Pak, dan layanannya juga harus baik bagi masyarakat. Itu ada pihak yang mengaudit layanan itu nggak sih Pak? Ya, yang pertama prosesnya sendiri, terus pelelangannya transparan, dikawal, ada PII, ada keuangan. Jadi penyiapan itu banyak sekali yang memperhatikan. Nanti setelah dia menang, nanti ada perjanjian yang tadi dikawal dan diaudit juga. Nah, yang pasti kalau perjanjian berdasarkan ketersediaan layanan itu, dia nggak akan dibayar kalau belum COD. COD itu commercially operated date. Jadi kalau belum beroperasi nggak bisa dibayar. Terus pada saat mau membayar yang installmentnya mungkin 6 bulanan, itu akan dilihat apakah betul. Misalnya kalau jalan selama masa tadi tidak ada lobang, tidak ada masalah dengan jalannya dan seterusnya. Inilah sebagai dasar pembayaran dan itu semua terukur gitu. Nah, nanti dalam prosesnya tentu pihak pemeriksa baik internal maupun eksternal juga terlibat. Kalau di jalan tol itu ada yang namanya review BPKP, ya seperti itu. Jadi semua isi perjanjiannya pun nanti diulas, dievaluasi dan seterusnya. Nah Pak, untuk skema non APBN sendiri ini bagaimana Pak perkembangannya di Indonesia? Yang sudah relatif mature, masif itu kan jalan tol. Tapi jangan lupa tahun 2000 berapa? 15 itu juga cuma 100 kilo 5 tahun kita bangun. Jadi maksud saya semua butuh proses ya, butuh proses, butuh fokus, karena memang tidak ada yang shortcut. Jadi harus tajam di situ. Penyiapannya harus kita mulai. Kalau nggak pernah menyiapkan, bagaimana kita mau melelang, bagaimana kita mau melibatkan swasta. Proyeknya harus baik. Jadi memang tantangan hari ini bagaimana proyek senilai 1.500 katakan, kalau mau seperti itu harus siap sekarang untuk siap dilelangkan dengan kondisi yang baik dan kredibel ya, disiapkan oleh yang kompeten untuk melakukan itu dan dengan kelayakan yang baik tentu. Nah, hari ini kita bergerak dulu dengan piloting. Piloting artinya untuk 4 sektor utama, coba kita dorong beberapa proyek ya, mulai dari SDA, ada bendung multipurpose. Kebetulan di RPJMN itu juga major project. Jadi ada beberapa multipurpose dam yang selama ini bangun bendung hanya untuk kebutuhan air, kita kawinkan dengan listrik sehingga akan mengurangi biaya. Spam kita udah mulai juga mengalir. Terus waste to energy. Kemudian rumah. Nah, rumah juga menurut saya hajat hidup orang banyak ya. Amanat undang-undang ini juga harus kita deliver dengan cara baik dan masif, karena hari ini kalau kita hanya melihat dari satu sisi, karena kalau kita di rumah ini agak unik dia. Uniknya kalau dari sisi KPBU itu optakernya multi. Jadi kalau jalan tol kan jelas itu hubungannya ke pemerintah, nanti usernya jelas. Kalau rumah ini macam-macam dia ininya, izinnya juga agak kompleks dan seterusnya, sehingga memang
tadi dengan contoh sih harapannya nanti replikasi ke yang lain menjadi lebih mudah. Berarti kalau untuk sekarang target dari pembiayaan non APBN ini gimana Pak? Apa sudah sesuai dengan target atau? Kita lebih tahun-tahun awal itu kita bagaimana memberi contoh sambil kita mencoba memperbaiki regulasi. Nah ini kan udah masuk tahun kedua ya. Di tahun kedua ini harusnya kita secara masif masuk ke ini, ke planning, ke programming. Jadi penyusunan pipeline, ya. Nah kalau identifikasi kita sudah ada 200-an sekian project yang ada di sisi ini. Cuman memang yang transaksi ini baru ada 3 bahkan 2 ya di spam, sisanya di jalan dan di jalan tol. Jalan non tol sendiri baru 1 di Palembang yang tandangan kontrak. Jalintim itu ya Pak? Jalintim Palembang, terus Jalintim Riau lagi lelang hari ini. Kemudian menyusul nanti jembatan CH. Jadi memang sudah mulai bergerak lah artinya proses di sana. Nah rumah umumnya masih studi dia. Jadi ada 1 yang di Bandung di Pusjatan lokasinya di Ujung Berung. Itu sudah OBC, nanti tinggal market sounding, harapannya VDF. Insya Allah tahun depan udah bisa lelang. Jadi memang tadi satu-satu harus bergerak, dan itu tinggal direplicate. Pak, ngomong-ngomong tentang proses Pak, untuk roadmap-nya sendiri gimana sih Pak untuk bisa suatu proyek menggunakan dana non APBN? Apakah dari PUPR sendiri yang menjajakan atau ada investor yang datang sendiri? Yang paling rancu antara pendanaan sama pembiayaan.